Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakalan bahas tentang peraturan apa saja yang harus kita ikuti saat akan live di TikTok. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang mau melakukan live di TikTok, apalagi untuk kalian para seller yang berjualan produk sendiri atau affiliate, kalian wajib banget tonton video ini dulu sampai habis ya. Jangan di skip karena akan ada beberapa peraturan yang sangat penting banget untuk kalian ketahui. Di TikTok sekarang semakin ketat aja teman-teman, karena kalau sampai kita melanggar walaupun nggak sengaja gitu ya, tapi efeknya itu bukan hanya peringatan aja, tapi bisa dapat poin penalti juga. Oke teman-teman, langsung aja sekarang aku bakalan bahas satu persatu ya peraturan-peraturan yang harus kita ikuti saat live di TikTok. Yang pertama, itu kita tidak boleh sebut nama sosial media lain. Oke, live di TikTok harus benar-benar hati-hati, perhatikan setiap kata-kata teman-teman, karena kalau sampai kita sebut nama sosial media yang lain, itu akan langsung ke detect sama pihak TikToknya dan akan langsung dikasih peringatan pelanggaran. Nah, misalnya nih, kita lagi live di TikTok. Nah, kemudian ada orang yang tanya, misalnya, Kak, akun IG-nya namanya apa? Atau misalnya, Kak, nomor WhatsApp-nya berapa gitu ya, atau misalnya nama Facebooknya apa gitu. Itu tuh kita nggak boleh jawab ya. Kalau misalnya kita mau jawab, itu biasanya kita plesetin. Pokoknya jangan sampai kita keceplosan sebut nama sosial media lain saat kita live di TikTok. Begitu juga sama kalau saat kita jualan. Kita lagi live nih, lagi jualan. Terus misalnya nanti ada orang yang mau ordernya itu lewat media sosial lain. Terus kita sebutin nih dan kita arahkan untuk check out di media sosial lain, bukan di TikTok gitu ya. Nah, itu tuh juga sama, nggak boleh teman-teman. Oke, next kita ke nomor 2, yaitu kita nggak boleh sebut nama marketplace lain. Nah, ini juga sama kayak di nomor 1 tadi. Kalau di nomor 1 itu kan nggak boleh sebut nama media sosial lain. Nah, kalau di nomor 2 ini nggak boleh sebut marketplace lain. Sama-sama melibatkan pihak ketiga gitu ya, dan ini sama-sama pelanggaran juga, karena TikTok itu eksklusif banget ya, nggak bisa diduain. Jadi ketika kita live di TikTok, kita nggak boleh sebut marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita memang mau nyebutin, itu kita bisa plesetin dengan toko ijo, toko oren, kayak gitu ya. Pokoknya hati-hati dalam setiap kata-kata yang keluar saat kita live di TikTok, karena kalau misalnya keceplosan nih, nggak sengaja, itu juga akan langsung dapat peringatan teman-teman. Dan itu sudah pernah aku alami, dan peringatan itu langsung, bahkan ada yang sampai TikTok itu menghentikan live-nya, seperti itu. Oke, next kita ke nomor 3, yaitu kita tidak boleh diam. Nah, ternyata teman-teman, dengan diamnya aja di TikTok saat kita live itu juga salah, dan ini menjadi kesalahan fatal untuk TikTok, apalagi untuk kalian para seller yang berjualan di TikTok. Jadi walaupun kita tidak menampilkan wajah nih ketika kita live, ternyata dengan hanya kita diam itu juga bakalan ke detect sama pihak TikToknya. Jadi kalau misalnya kita sedang berjualan di TikTok nih dan kita tidak menampilkan wajah, kayak misalnya berjualan kosmetik seperti lipstick ya, kayak gitu, biasanya itu ada beberapa yang tidak menampilkan wajah mereka. Nah, itu bisa kita akalin dengan cara tangan kita yang harus tetap bergerak dan kita tetap harus ada suara ya, kayak misalnya menawarkan suatu produk walaupun kata-katanya itu-itu aja. Dan walaupun juga saat sedang tidak ada penonton, kita tetap harus ada gerakan dan harus ada suara juga saat kita live. Apalagi kalau kita menampilkan wajah saat live streaming, itu bener-bener tidak boleh kita hanya diem aja. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya kita nggak jualan, kita hanya ngobrol-ngobrol aja gitu ya? Kalau misalnya nggak ada yang nonton, kan nggak ada yang nanya. Nah, kita bisa tetap akalin dengan cara kita nyanyi, atau misalnya kita ngobrol sama orang di sekitar juga boleh ya. Yang penting kita akalin pihak TikTok jangan sampai ke detect kalau di frame kita itu diam, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 4, yaitu kita tidak boleh sebut nama brand. Nah, ini tuh sering terjadi saat awal-awal aku live. Karena aku belum tahu ilmunya ya, aku tuh sering banget keceplosan sebutin nama brand seperti LV, Gucci ya, dan itu nggak boleh. Aku sering banget kena peringatan, sampai akhirnya pernah aku nggak berani live lagi, takut keceplosan lagi. Nah, ini tuh sering terjadi pada seller-seller yang sedang berjualan daster,
kaos ya, yang biasanya itu kan suka ada logo LV-nya atau nama brand Gucci gitu ya. Kalau misalnya kalian punya produk-produk yang memang ada nama brandnya, mendingan kalian nggak usah review, atau kalian bisa tutupin lakban. Pokoknya jangan sampai si produk itu terlihat di frame saat kalian live. Dan ini juga berlaku untuk kalian yang tidak berjualan tapi tetap lagi live gitu ya. Kalian jangan pakai kaos atau baju yang ada nama brandnya, seperti itu ya. Oke, next kita ke nomor 5, yaitu tidak boleh melibatkan anak kecil. Nah teman-teman, untuk poin yang ini alasannya aku nggak bisa ngejelasin kenapa TikTok itu nggak mau saat kita live itu ada anak kecilnya, walaupun hanya suaranya aja, apalagi sampai teriakannya, apalagi sampai nangis. Itu entah kenapa TikTok nggak mau, aku nggak bisa ngejelasin. Tapi yang pasti di sini aku tegasin bahwa TikTok itu tidak mau kita melibatkan anak kecil saat kita live, entah itu suaranya, teriakannya, nangisnya, itu tuh nggak mau. Makanya banyak teman-teman yang live-nya itu di jam-jam yang emang nggak sibuk, bisa pagi banget atau malam banget. Pokoknya mereka itu mengantisipasi supaya tidak ada suara-suara anak kecil di sekitaran mereka. Next kita lanjut ke nomor 6, yaitu tidak mereview semua produk di etalase. Jadi ini tuh khusus untuk para seller yang live-nya itu menautkan produk ya. Jadi ketika kita lagi live nih dan kita menautkan produk di saat kita live itu, kita harus mereview semua produk yang kita tautkan ya. Misalnya kita menautkan 5 produk, maka kita harus mereview ke 5-5-nya walaupun nggak ada yang nanya ya. Kita bisa mengalihkan gitu ya saat emang nggak ada yang nanya. Nah kemarin itu ada beberapa teman yang lagi live dan ada salah satu produknya itu tidak direview. Kemudian dia langsung kena teguran dari pihak TikToknya, tapi tidak sampai kena poin penalti. Jadi hanya teguran aja. Tapi ada juga nih temen aku yang dia itu live dan banyak produk yang dia tautkan saat dia live. Makanya dia nggak sempat nge-review satu persatu produknya. Tapi dia itu nggak kena teguran teman-teman. Entah itu belum kedetek sama TikTok atau kenapa, itu juga aku kurang paham. Tapi yang pasti kita harus tetap berhati-hati. Sebisa mungkin kita harus mengantisipasi setiap pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak boleh kita lakukan saat kita live di TikTok. Oke, next kita ke nomor 7, yaitu ngebahas topik lain saat kita jualan di live TikTok. Nah ternyata teman-teman ini juga menjadi pelanggaran untuk kita saat kita live. Jadi kalau misalnya nih kita lagi jualan, kita tidak boleh ngebahas konten yang lain ya. Kalau kita lagi jualan, ya jualan aja, lempeng-lempeng aja. Kalau misalnya ada yang komen hal-hal yang lain atau topik yang lain di luar jualan kita nggak usah jawab aja. Kita cari aman aja lah pokoknya teman-teman ya. Next kita ke nomor 8, yaitu tidak boleh share kontak pribadi. Nah kalau yang ini udah jelas ya teman-teman, dimanapun, di sosial media manapun, kayaknya kalau kita nge-share kontak pribadi kita, itu bisa menjadi pelanggaran. Karena biasanya kalau misalnya kita bikin konten pun ya di video-video YouTube misalnya, itu untuk kontak pribadi biasanya disamarkan atau di blur. Nah jadi kalau misalnya kita lagi live kemudian ada yang tanya, "Kak, nomor WhatsApp-nya berapa?" Nah kita tuh nggak boleh sebutin. Misalnya kita jawab 087. Nah seperti itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Oke, next kita ke nomor 9, yaitu tidak boleh merokok atau vape. Jadi kalau misalnya kita lagi live terus kelihatan sama TikTok kita lagi ngerokok, itu akan menjadi pelanggaran teman-teman. Bahkan asap rokoknya aja itu bisa kedetek sama TikTok. Jadi kalau misalnya kita umpet-umpetan juga, kalau misalnya asapnya masih kelihatan di kamera, itu masih tetap akan ketahuan. Jadi hati-hati untuk kalian para perokok ya, jangan merokok saat lagi live di TikTok. Lanjut kita ke nomor 10, yaitu kita tidak boleh minum alkohol atau mabok ya. Ya iyalah, kalau yang ini udah jelas banget ya. Ngapain gitu ya kita nge-live sambil mabuk, itu kan udah bukan pelanggaran TikTok lagi kayaknya. Itu akan menjadi pelanggaran hukum juga. Jadi hati-hati untuk kalian yang mau live, kalian harus perhatikan setiap aturan-aturan yang ada di TikTok. Kita harus taati, jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi kalau sampai sengaja melakukannya. Karena TikTok itu sekarang semakin sensitif aja, semakin ketat aja peraturannya. Maka untuk kita yang memang sedang mencari
penghasilan di TikTok, kita harus benar-benar merawat akun kita. Kesehatan akunnya harus benar-benar dijaga supaya kita tetap bisa berkreasi dan tetap bisa menghasilkan cuan di TikTok. Oke teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari aku tentang aturan-aturan apa saja yang harus kita ketahui saat live di TikTok. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, bisa membantu kalian ya, dan yang pasti semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya para seller yang memang lagi mencari penghasilan di TikTok. Oke, terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.